Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Mafariman dari program studi Ekonomi Syariah 5 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang. Yang pertama yaitu pengertian uang. Uang adalah alat tukar ataupun alat bayar yang sah yang digunakan dalam bertransaksi jual beli barang dan jasa di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu fungsi uang. Fungsi uang di sini ada 3. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli uang yaitu sebagai alat tukar atau medium of change. Di sini kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan adanya pertukaran uang. Yang kedua yaitu sebagai satuan hitung. Sebagai satuan hitung atau unit of account, uang dipakai untuk menentukan harga suatu barang ataupun jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai atau store of value. Dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Fungsi kedua uang yaitu fungsi turunan. Nah, di sini uang yaitu sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan ataupun modal, dan sebagai alat untuk meningkatkan status sosial. Fungsi ketiga dari uang yaitu fungsi uang dalam Islam. Nah, di sini fungsi uang dalam Islam ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan nilai, dan juga sebagai media simpanan. Materi yang ketiga yaitu mengenai peran uang. Peran uang yaitu untuk menggerakkan roda perekonomian, membiayai sektor real seperti produksi, investasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Materi yang keempat yaitu tentang teori permintaan uang. Ekonomi Islam, motif permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga untuk kebutuhan yang tidak disangka-sangka atau yang tidak terduga, yang tidak ada perencanaan sebelumnya. Di sini bunga dilarang, spekulasi. Nah, materi yang kelima yaitu konsep permintaan uang. Dalam ekonomi Islam ada 3 mazhab yang digunakan. Yang pertama yaitu mazhab iktishaduna. Nah, menurut teori ini, permintaan hanya ditujukan untuk transaksi dan juga berjaga-jaga atau investasi. Permintaan uang untuk bertransaksi merupakan fungsi dari tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang. Mazhab kedua yaitu mazhab mainstream. Nah, landasan filosof dari teori dasar permintaan uang untuk berjaga-jaga bahwa Islam mengatakan sumber daya uang ada untuk alokasi secara maksimum dan efisien. Nah, mazhab yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis. Nah, pada mazhab ini permintaan uang adalah representasi dari keseluruhan kebutuhan transaksi dalam sektor real. Nah, materi yang keenam yang saya akan jelaskan atau sampaikan yaitu mengenai fungsi permintaan uang dalam Islam. Hubungan antara tingkat pendapatan dan permintaan uang. Yang pertama, menurut Metawali MD sama dengan F Y per mu. MD berarti permintaan uang dalam masyarakat, Y berarti pendapatan, dan mu berarti tingkat biaya karena menyimpan uang dalam bentuk kas. Materi yang ketujuh yaitu permintaan uang berbasis bunga. Di sini menurut Keynes, motif penawaran uang. Nah, di sini ada transaksi, berjaga-jaga, spekulasi. Nah, selanjutnya permintaan uang konvensional. Fungsi permintaan uang rumusnya yaitu M1 sama dengan F dikali Y dan M2 F dikali I. M1 berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga, M2 berarti permintaan uang untuk spekulasi, Y berarti pendapatan nasional, dan I berarti tingkat bunga. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran dalam Islam.
hubungan antara tingkat pendapatan dan penawaran uang. Fungsi penawaran uang menurut Metawali rumusnya yaitu MS sama dengan F Y per T. Di sini MS berarti penawaran uang dalam masyarakat, Y berarti pendapatan, T kecil berarti nilai transaksi. Materi yang ke-8 selanjutnya yaitu mengenai uang beredar. Uang beredar itu ada 3. Yang pertama, uang beredar dalam arti sempit, M1 sama dengan C ditambah DD. Yang kedua, uang beredar dalam artian luas, M2 dan M3. M2 sama dengan M1 ditambah TD ditambah SD. M3 sama dengan M1 ditambah QM. Yang ketiga yaitu uang beredar dalam arti yang luas yaitu L. Di mana di sini C berarti uang kartal, SD berarti safe deposit, TD berarti deposit berjangka, DD berarti uang giral atau demand deposit, QM berarti uang kuasai. Selanjutnya materi yang ke-9 yang saya akan sampaikan yaitu mengenai penawaran uang dalam Islam. Nah, penawaran uang dalam Islam sepenuhnya dikontrol atau dikuasai dan dikuasai oleh negara sebagai monopoli dan penerbitan uang yang sah. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral dan uang beredar ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat pendapatan atau nilai transaksi. Nah, selanjutnya materi yang ke-10 yang saya akan sampaikan yaitu mengenai pengertian pasar barang. Pasar merupakan pertemuan antara pembeli dan juga penjual untuk tempat pertemuan antara permintaan dan juga penawaran untuk menentukan suatu harga pada waktu tertentu. Seperti pasar barang dengan harga barang, pasar uang dengan tingkat bunga, pasar tenaga kerja dengan tingkat upah. Nah, materi yang terakhir atau materi yang ke-11 yang saya akan sampaikan yaitu mengenai keseimbangan umum. Nah, di sini pada sektor real tingkat bunga berhubungan negatif dengan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan pada sektor moneter, tingkat suku bunga berhubungan positif dengan tingkat pendapatan nasional. Baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang uang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.